Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 57. Feng Yuan menyusul Xiao Yu yang telah melenyapkan sebuah anggota kultus Xiangsu. Dan ia telah melepaskan tali yang mengikat tangan Feng Yi dan wanita muda lainnya di sana, serta memberikan mereka pakaian. Apakah kalian semua satu desa? Tanya Feng Yuan sembari mendekati Feng Yin yang merupakan wanita paling cantik yang diculik oleh kultus Xiangsu. Tidak, kami berasal dari desa berbeda, Tuan. Saud Feng Yin sembari menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Katanya lagi dengan senyum cerah, seolah-olah telah melupakan kejadian mengerikan yang menimpanya. Feng Yuan tersenyum dan berkata, berterima kasihlah pada Fan Er, karena ia yang meminta bantuan pada kami, sehingga kami datang tepat waktu menolong kalian. Fan Er? Fan Yin tak menyangka adiknya itu ternyata berani keluar desa demi menyelamatkan dirinya. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di desa, dan para penduduk desa keheranan melihat para gadis-gadis muda itu malah kembali ke desa. Padahal mereka akan dijadikan tumbal oleh kultus Xiangsu. Mantan kepala desa yang lama sebelum digantikan oleh Yi Chai langsung menghadang mereka. Kalian jangan kembali ke sini, nanti desa kami terkena malapetaka. Mantan kepala desa itu mencibir mereka. Feng Yuan dan Xiao Yu mengerutkan kening melihat tindakannya itu. Padahal seharusnya ia bersyukur gadis-gadis muda desanya telah kembali dengan selamat. Ini dia malah dikatakan pembawa malapetaka. Beberapa anjing-anjing penjilat mantan kepala desa itu ikut-ikut mencibir mereka, sehingga Feng Yuan dan beberapa gadis-gadis desa tersebut sangat sedih mendengarnya. Saudari Yin, sapa Fan Er dari jendela rumah. Dia langsung melompat dan hendak menghampiri Fan Yin, tetapi neneknya malah mencegahnya karena ia tidak ingin menjadi sasaran kemarahan mantan kepala desa dan antek-anteknya. Xiao Yu yang sangat geram dengan tindakan mantan kepala desa dan segera menjentikan jarinya, sehingga tiba-tiba muncul butiran-butiran salju di malam purnama tersebut, sehingga mantan kepala desa merasa heran dan akhirnya menyadari mungkin kultus Xiangsu telah musnah oleh dua murid akademi kekaisaran tersebut. Namun bagaimana bisa? Mantan kepala desa bertanya-tanya dalam benaknya dan hendak melarikan diri. Tetapi tiba-tiba ia merasa pembuluh darahnya membeku. Begitu juga dengan para anteknya. Tak ada yang menyadari apa yang terjadi pada mereka, karena mereka masih berdiri. Namun, tidak bergerak, dan Feng Yuan langsung mengambil alih kendali dengan menendang mereka hingga terlempar puluhan tombak dan para penduduk desa pun terkejut. Dia membunuhnya! Apa yang harus kita lakukan? Para penduduk desa diterpa kebingungan karena mereka seperti buih di lautan yang terombang-ambing saja dan hanya bisa mengikuti arus. Feng Yuan melayang di udara. Kalian semua telah aman, jangan khawatir. Kultus Xiangsu telah lenyap dan untuk selama-lamanya. Dan mulai sekarang, kalian bisa beraktivitas dengan normal. Feng Yuan melepaskan sedikit auranya untuk membuat mereka terkesan padanya, karena sangat sulit meyakinkan orang-orang awam seperti mereka. Para pendukung desa langsung bertekuk lutut dan mengucapkan terima kasih. Mereka memperlakukan Feng Yuan seperti dewa saja, tetapi ia bukan seperti kultus Xiangsu yang memanfaatkan kebodohan mereka. Feng Yuan justru meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing dan meminta mereka untuk menerima kembali putri-putri mereka yang telah diculik oleh kultus Xiangsu. Bagaimana dengan kami, Tuan? Tanya gadis-gadis dari desa lainnya. Tenang saja, anggota klanmu segera sampai dan mereka akan mengatur kepulangan kalian. Saud Feng Yuan menenangkan hati mereka yang tampak cemas. Mendengar nama klanmu, mereka langsung senang, sehingga Feng Yuan tak perlu repot-repot lagi mengantar mereka ke desa masing-masing. Terima kasih Kakak Yue dan Yuan Gege. Fan Er tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan langsung memeluk Fan Yi. Feng Yuan tersenyum dan mengeluarkan 50 keping emas. Simpan ini, kalian bisa pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Dan kamu, Fan Er, jangan lupa janjimu untuk rajin berkultivasi agar bisa menyusul kami ke Akademi Kekaisaran. Feng Yuan menyisipkan kepingan emas tersebut ke dalam kantung pakaian Feng Yi, sehingga Xiao Yu cemberut melihatnya, karena adegan itu terlihat sangat genit sekali. Bahkan penduduk desa mengira Feng Yuan sedang berbuat mesum pada Feng Yi, mengingat ia adalah bunga desa tercantik. Xiao Yu langsung melompat ke kuda siluman, dan Feng Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kami akan segera pergi, karena ada urusan yang sangat penting. Dan bila ada kesempatan di lain waktu, maka kami akan mampir kemari.
Feng Yuan lantas melompat ke punggung kuda siluman. Fan tampak sedih karena penyelamat kakaknya malah pergi begitu saja, padahal ia masih ingin bersama mereka. Jangan khawatir, Fan, suatu hari nanti kamu akan bertemu mereka lagi. Bisik Feng Yin mengetahui bahwa adiknya sangat sedih saat memandangi punggung Feng Yuan yang menghilang di ujung desa. Tak lama berselang, Mo Shen dan Mo Xia melayang di atas desa, sehingga para penduduk langsung bertekuk lutut dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Selamat datang Tuan Muda Mo, sapa mereka. Mo Shen melambaikan tangan agar tidak perlu melakukan penghormatan begitu. Dia kemudian menatap mereka dengan matanya tertuju pada garis-garis muda. Apakah kalian yang diculik oleh kultus Yangso? Tanyanya. Di mana anggota yang menyelamatkan kalian? Dia keheranan tak melihat anggota klan Mo lainnya. Maaf Tuan Muda Mo. Sao Fan Yin menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kami diselamatkan oleh murid Akademi Kekaisaran. Katanya lagi. Akademi Kekaisaran? Mo Chen mengerutkan keningnya. Apakah ia pria muda yang mengenakan topi caping dan penutup wajah? Begitu juga dengan yang wanitanya. Selidiknya curiga yang menyelamatkan mereka adalah orang yang dimaksud oleh asasin klan He. Benar Tuan Mudamu. Sao Fan Yin merasa ada yang salah. Sepertinya klanmu tidak mengetahui kedatangan penyelamatnya itu. Bahkan Tuan Mudamu terkesan tidak menyukainya. Mo Shen meminta Mo Xia mengatur kepulangan para gadis-gadis yang diculik oleh kultus Yangso tersebut. Sedangkan dirinya langsung mengejar Feng Yuan dan Xiao Yu yang keberadaannya masih terdeteksi olehnya. Apakah terjadi sesuatu pada penyelamat kami, Nona Mudamu? Tanya Feng Yin setelah melihat Mo Shen malah terbang ke arah Feng Yuan dan Xiao Yu pergi. Mo Xia mengurutkan keningnya dan berkata, sebaiknya kamu segera beristirahat dan tidak perlu berpikir terlalu jauh. Feng Yin terdiam dan langsung berpamitan kembali ke rumah gubuknya, karena ia tahu Mo Xia tidak senang dengan pertanyaannya itu. Mo Shen memiliki basis kultivasi Ranah Seng, sehingga dengan mudah menyusul Feng Yuan dan Xiao Yu. Hentikan laju kudanya, Yuan. Seru Feng Yuan langsung melompat dari kuda siluman dan menyilangkan kedua tangannya di dada, kemudian menengadah ke langit, menatap Mo Shen yang masih melayang di udara tanpa berkata apapun. Kenapa Tuan Muda mau mengejar kami? Feng Yuan berinisiatif bertanya terlebih dulu. Mo Shen tak menyangka orang yang dikejar oleh asasin klan He cukup arogan juga. Pantas saja mereka ingin membunuhnya. Apakah Anda yang melenyapkan kultus Yangso itu? Selidik Mo Shen dengan tatapan tajam seperti mata siluman elang. Apakah itu perlu dipertanyakan? Bukankah Tuan Mudamu sudah melihatnya? Feng Yuan menjawab dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Mo Shen masih merasa heran. Kenapa pemimpin kultus Yangso memilih kabur? Padahal basis kultivasi Feng Yuan cuma ranah penempaan tubuh tahap Tian saja. Apakah ada ahli bela diri kuat di belakangnya? Itulah yang ada di benak Mo Shen saat ini. Melihat Mo Shen sedang ragu-ragu, Feng Yuan pun berkata, Aku tidak tahu kenapa tuanmu mengejar kami. Tetapi kalau tuan mudamu ingin memberikan hadiah karena kami telah membantu klanmu memberantas kultus Yangso, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Namun, Feng Yuan menatap tajam pada Mo Shen. Bila tujuan Anda ingin berkonfrontasi, maka aku akan mengirimmu ke dunia bawah. Ancam Feng Yuan yang tidak ingin menambah musuh lagi. Feng Yuan langsung berbalik badan dan melompat ke punggung kuda siluman, melanjutkan perjalanan menuju wilayah selatan Kekaisaran Jingzi tersebut. Mo Shen mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka akan diancam oleh anak bau kencur. Namun ia tidak mengejar mereka lagi, karena mereka telah membantu menghancurkan kultus Yangso. Tetapi yang membuatnya heran adalah, tidak ada gulungan bela diri di dalam kantong penyimpanan milik pemimpin kultus Yangso, sehingga ia tidak bisa mempelajari cara mereka melakukan ritual yang dapat meningkatkan basis kultivasi secara instan tersebut. Kenapa Anda membiarkan mereka pergi, Tuan Mudamu? Seorang ranah Tianzun, anggota klanmu menghampiri Mo Shen atas perintah Mo Xia yang takut Mo Shen akan bertarung melawan ahli bela diri kuat yang menjaga dua orang misterius tersebut. Mo Shen tersenyum masam dan berkata, Lupakan saja, kita kembali ke desa. Pria tersebut mengangguk, tetapi ia diam-diam mengirim pesan melalui merpati siluman pada Heiju yang telah menyuapnya dengan beberapa sumber daya tingkat tinggi. Perjanjian di antara kita telah selesai, sisanya tergantung pada kalian. Gumam pria tersebut dengan senyum lebar, karena telah mendapatkan hadiah besar dari asasin klan He.
2 hari kemudian, Feng Yuan dan Xiao Yu telah memasuki kota Daya. Namun keduanya tidak mampir di sana untuk menghindari konflik dengan klan He yang beberapa hari yang lalu ditipu oleh Feng Yuan agar bisa membebaskan ibu Han Ruyan yang diperbudak oleh tuan muda klan Han tersebut. Menjelang tengah hari, keduanya sampai di desa Embun Pagi dan memberikan kuda siluman mereka pada Gao Yun, kepala desa yang telah membantu Feng Yuan berobat ke tabib desa Embun Pagi. Apakah Paman Xiu Jian mampir di sini beberapa hari yang lalu? Feng Yuan bertanya karena takut mereka ditangkap oleh klan He di perjalanan. Iya, mereka menginap 1 malam menunggu kalian di sini. Tetapi Tuan Xiu Jian memutuskan pergi karena tidak ingin merepotkan Tuan Muda dan Nona Muda, sahut Gao Yun. Ia juga mengirim pesan setelah keesokan harinya dan mengatakan telah sampai di kota Housan dengan selamat. Syukurlah. Feng Yuan tersenyum. Paman Gao, kami harus segera pergi karena kami telah berkonflik dengan banyak kekuatan besar di Kekaisaran Jingzi ini. Feng Yuan tak ingin desa Embun Pagi menjadi incaran kekuatan besar yang mengejarnya. Iya, hati-hatilah Tuan Muda saat melewati hutan di perbatasan. Walaupun siluman rubah ekor 9 yang ada di sana sedang terluka parah, tetapi ia tetaplah ranah immortal, sangat berbahaya bila berhadapan dengannya, sahut Gao Yu sembari mengelus kuda siluman yang merupakan kendaraan mewah bagi penduduk desa sepertinya. Rubah ekor 9. Suta senyum terpancar di sudut bibir Feng Yuan karena ia hampir melupakan siluman yang setara dengan ranah immortal itu. Ayo Yuan, seru Feng Yuan berlari ke arah hutan. Xiao Yu mengerti maksud suaminya karena Feng Yuan terlihat sangat bersemangat saat memasuki hutan. Xiao Yu juga berpikir bila Feng Yuan mendapatkan inti siluman rubah ekor 9, mungkin Feng Yuan dapat menerobos ke ranah alam langit, sehingga keduanya bisa sama-sama menjadi murid senior. Feng Yuan melepas energi spiritualnya, melacak keberadaan siluman rubah ekor 9. Tetapi masalahnya, siluman rubah itu terkenal sangat lihai dan cerdas, juga pandai menyamarkan aura keberadaannya. Feng Yuan dan Xiao Yu sudah menjelajahi hutan hingga sore hari, tapi keberadaan siluman rubah ekor 9 belum juga diketahui, sehingga membuat Feng Yuan sangat frustrasi karena mereka sudah terlambat 1 hari untuk kembali ke Akademi Kekaisaran. Saat sedang melamun, Feng Yuan merasakan ada ahli bela diri Rana Sen yang mendekati mereka, sehingga ia tersenyum bahagia. Kalau dengan cara mencari siluman rubah ekor 9 tidak berhasil, maka cara kedua yang paling ampuh adalah membuat Rana Sen ini terluka parah dan meninggalkannya di hutan. Maka secara alami, rubah ekor 9 pasti akan keluar untuk menyerap esensi kehidupan Rana Sen tersebut untuk mempercepat proses penyembuhannya. Aura pembunuh yang sangat kuat tiba-tiba menekan Feng Yuan dan Xiao Yu. Kemudian muncul pria kurus melayang di udara. Akhirnya aku menemukanmu, Ratu Kami, sapa Heiji sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Xiao Yu. Dia kemudian menatap tajam pada Feng Yuan. Kenapa Ratu Yu suka dengan sampah sepertinya? Gumam Heiji sembari melepaskan niat pedang dan tiba-tiba menyerang lengan Feng Yuan yang sedang dipegang oleh Xiao Yu. Heiji tak ingin tangan ratu masa depan mereka disentuh dengan tangan kotor pemuda yang kabarnya adalah reinkarnasi dari kekasih masa lalu Ratu Yu tersebut. Feng Yuan mundur beberapa langkah sembari menggendong tubuh Xiao Yu dan berkata, Anda tidak sabaran sekali anjing-anjing klan He. Feng Yuan sudah dapat menebak identitas klannya, karena hanya klan He saja yang menganggap Xiao Yu reinkarnasi dari Ratu Kerajaan Suci Heido. Feng Yuan menurunkan Xiao Yu dan memintanya untuk menjauh, karena Heiji adalah Rana Seng, maka tak akan mudah untuk mengalahkannya. Heiji pasti sudah tahu kalau dirinya lah yang telah membunuh rekannya, Hei Xuan, di kota Yewang. Heiji tidak langsung menyerang Feng Yuan, karena tujuan utamanya adalah membawa Xiao Yu. Maka, ia membiarkan reinkarnasi Ratu Yu tersebut menjauh dari Feng Yuan, agar ia tidak terdampak dengan pertarungan mereka nanti. Feng Yuan menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan Heiji sudah tahu ini adalah teknik perafasan alam yang ada dalam naskah kuno di kediaman klan He. Sehingga ia juga menarik pedang roh kelas mistik dari punggungnya dan langsung menyerang Feng Yuan sebelum energi spiritual tersebut terpukul di pinggangnya. Roh bela diri elang putih menukik dari langit dan langsung melepaskan energi spiritual angin tornado ke arah Feng Yuan, sedangkan Heiji mengayunkan pedangnya dan sebuah energi spiritual berbentuk bulan sabit melesat ke arah Feng Yuan yang langsung memasang kuda-kuda bela diri. Tinju naga penggetar langit tahap ketiga.
Feng Yuan meninju udara kosong di hadapannya, tetapi Heiju langsung mengerutkan keningnya karena tak menyangka tebasannya diblokir dengan mudah. Kemudian Feng Yuan mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan roh bela diri elang putih Heiju. Ternyata kamu benar-benar kuat. Pantas saja Hesuan bisa mati di tanganmu. Heiju tersenyum masam dan segera mengayunkan pedang roh kelas mistiknya dengan kekuatan penuh. Tak perlu banyak omong kosong. Maju sini brengsek. Ejek Feng Yuan merasa Heiju sengaja menjaga jarak dengannya. Mungkin ia telah mengetahui pengguna teknik tinju naga pengintar langit lemah melawan musuh yang menggunakan serangan jarak jauh. Hei bocah, lidahmu terlalu berbisa. Saut Heiju mengerutkan keningnya karena ia tahu Feng Yuan sedang memprovokasinya. Tidak di masa lalu maupun sekarang, kamu tetap menjadi racun yang mematikan bagi ratu kami. Heiju mencibir. Feng Yuan terdiam, wajahnya memerah. Ia sangat muak mendengarkan kisah masa lalu kerajaan suci Heidong yang dikait-kaitkan dengannya. Melihat Feng Yuan terdiam, Heiju tersenyum lebar. Namun tiba-tiba Feng Yuan melepaskan niat pedang dari ki api miliknya, sehingga Heiju langsung menebas ke arah niat pedang tersebut, yang langsung hancur karena ia menggunakan kekuatan penuh. Ternyata niat pedangnya lemah. Gumam Heiju dengan ekspresi wajah masam. Dia kemudian menoleh ke bawah dan tidak melihat Feng Yuan. Kemana bajingan cilik itu? Heiju langsung memegang erat gagang pedangnya dan mengedarkan energi spiritual di sekitarnya untuk mencari keberadaan Feng Yuan. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat, dan ia akhirnya mengerti ternyata Feng Yuan telah kabur. Sial, bocah itu kabur lagi. Keluhnya. Sialan kau Feng Yuan! Teriak Heiju sembari melepaskan energi spiritual angin yang mengakibatkan muncul angin tornado yang meluluh lantahkan hutan di sekitarnya. Di gua kecil seberang sungai yang merupakan perbatasan Kekaisaran Wei dan Kekaisaran Jingxi, Feng Yuan dan Xiao Yu sedang bersembunyi. Kenapa kita langsung kabur, Gege? Xiao Yu keheranan. Aku merasakan keberadaan siluman ekor 9. Jadi biarkan saja mereka bertarung lebih dulu. Dan kita tinggal memanennya saja. Saut Feng Yuan dengan senyum cerah dan membakar ubi kayu dengan ki apinya. Ayo kita makan enak sembari menonton pertunjukan hebat mereka. Feng Yuan memberikan sepotong ubi bakar pada Xiao Yu. Xiao Yu menghela nafas panjang karena 3 hari berturut-turut mereka makan ubi bakar terus, padahal mereka telah melewati berbagai desa. Tetapi Feng Yuan tidak mau berhenti karena mereka sedang dikejar oleh asasin klan He. Heiju ingin pergi, tetapi tiba-tiba ia merasa energi spiritual yang sangat besar datang ke arahnya. Roh bela diri elang putih mengibaskan sayapnya, sehingga angin kencang menghempaskan kobaran api besar yang hampir membakarnya. Feng Yuan sialan itu, sejak kapan ia bisa menghilangkan aura keberadaannya? Gumam Heiju menyangka yang menyerangnya adalah Feng Yuan, karena sebelumnya Feng Yuan melepas niat pedang api padanya. Heiju menatap sekelilingnya, tetapi keberadaan Feng Yuan tetap tidak bisa ia rasakan. Kena kau! Heiju kembali merasakan kobaran api yang datang dari arah belakangnya, sehingga roh bela diri elang putih kembali mengibaskan sayapnya dan kobaran api terhempas ke arah yang lain. Namun Heiju mengerutkan keningnya saat melihat siluman rubah ekor 9 yang setara dengan ranah immortal muncul di hadapannya. Tetapi siluman rubah ekor 9 ini penuh dengan luka-luka, sehingga kemungkinan kekuatannya hanya setara dengan ranah Sen saja. Walaupun demikian, takkan mudah untuk mengalahkannya. Aku tak mengusikmu. Bagaimana kalau kita lupakan saja kejadian ini? Heiju berbicara pada siluman rubah ekor 9 karena ia tidak ingin buang-buang energi melawannya. Prioritasnya adalah membunuh Feng Yuan dan membawa Xiao Yu. Rubah ekor 9 tidak peduli dengan tawaran dari Heiju. Ia malah mengeluarkan 9 bola api yang melayang di atas ekornya. Rubah ekor 9 sangat ingin melahap esensi kehidupan Heiju untuk menyembuhkan luka dalam yang ia derita saat bertarung melawan Jenderal Jing yang juga memiliki basis kultivasi ranah immortal, dan pertarungan mereka berakhir imbang serta sama-sama mengalami cedera parah saat itu. Cih, karena kau sangat ingin mati di tanganku, maka jangan salahkan aku bertindak kejam. Gerutu Heiju langsung menyerang rubah ekor 9 bersama roh bela diri elang putih miliknya. Dari kejauhan,
Feng Yuan merasakan gempa bumi kecil akibat pertarungan Heiju dan rubah ekor 9. Dalam satu batang dupa Heiju akan mati. Seru Feng Yuan sembari mengunyah ubi bakarnya. Bukankah rubah ekor 9 terluka parah? Bagaimana bisa Heiju kalah? Xiao Yu penasaran. Dia itu setara dengan immortal. Walaupun dia terluka parah, tetapi ia tetap bisa mengeluarkan kekuatan besar saat nyawanya terancam. Feng Yuan memberikan penjelasan pada Xiao Yu yang langsung mengganggu pelan. Setelah satu batang dupa berlalu, tiba-tiba getaran gempa bumi telah berhenti dan Feng Yuan segera bergegas keluar dari gua yang langsung diikuti oleh Xiao Yu. Tunggu di sini saja, Yuar. Seru Feng Yuan segera melesat ke arah tempat pertarungan Heiju dan rubah ekor 9. Aku harus membunuhnya dengan cepat sebelum bala bantuan Heiju datang. Gumam Feng Yuan, yakin anggota asasin klan He akan segera sampai ke sini, karena Heiju pasti telah memberitahu mereka kalau Xiao Yu telah mencapai perbatasan. Feng Yuan langsung takjub saat merasakan energi spiritual memasuki tubuh siluman rubah ekor 9 yang sedang memakan jantung Heiju dengan lahapnya. Siluman rubah ekor 9 melompat mundur beberapa langkah saat merasakan keberadaan Feng Yuan. Dia memperhatikan wajah Feng Yuan dan langsung mengumpat dalam hati bahwa gara-gara bocah tampan inilah ia terluka. Karena saat itu ia tak menduga Jenderal Jing Er akan muncul, padahal ia hampir memburu Feng Yuan yang telah terluka parah oleh serangannya. Halo cantik. Goda Feng Yuan dengan seringai tipis. Apakah kamu masih mengingat tinju ini? Energi spiritual di sekitar mereka berkumpul pada kepalan tangan Feng Yuan. Rubah ekor 9 mengumpati Feng Yuan dan langsung melompat ke arahnya. Ini adalah serangan yang sangat lemah, karena energi spiritualnya telah terkuras saat berhadapan dengan Heiju tadi. Feng Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan langsung mengayunkan tinju ke arah dada rubah ekor 9 yang mencakar wajahnya. Arah, aku terlalu berlebihan. Gumam Feng Yuan. Padahal ia cuma menggunakan tinju naga pengintar langit tahap pertama saja. Namun tubuh siluman rubah ekor 9 malah terhempas hingga 200 langkah. Feng Yuan segera bergegas memasukkan tubuh siluman rubah ekor 9 ke cincin dimensinya. Selain inti silumannya yang sangat berharga, dagingnya juga sangat bermanfaat karena mengandung energi spiritual yang sangat alami. Feng Yuan kemudian mendekati mayat Heiju dan mengambil kantung penyimpanannya. Terima kasih saudara He. Ratu yang kalian idam-idamkan akan kujaga dengan baik. Feng Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan langsung membakar tubuh Heiju. Tak ingin berlama-lama di sana, Feng Yuan langsung memasuki wilayah Kekaisaran Wei dan menuju kota Hausa. Aku pulang, Kang Xiao! Teriak Xiao Yu sekencang-kencangnya, karena tak menyangka bisa kembali dengan selamat setelah mengalami berbagai kesulitan dan rintangan sepanjang perjalanan. Namun tiba-tiba siluman elang muncul di langit dan Feng Yuan maupun Xiao Yu terkejut melihatnya. Karena di atas punggung siluman elang itu ada satu ranah immortal, belum lagi yang lainnya adalah ranah Saint semua. Xiao Yu menggenggam erat tangan Feng Yuan dan takut suaminya itu akan dibunuh oleh mereka, sehingga terlintas di benaknya untuk menyerahkan diri dengan syarat mereka tidak mengusik Feng Yuan. Bersambung.